Kembali lagi di Movie Corner Indonesia, spesial untuk Februari. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Mungkin tanpa berlama lagi, langsung aja kita bahas filmnya. Film ini baru banget rilis di 2 Februari, kalau gue nggak salah. Tapi ada special screening sebelum tanggal 2 Februari. Nah, gue kebetulan nonton kemarin tanggal 3 Februari. Dan ada beberapa hal yang gue rasa gue gak relate gitu ya dengan film ini. Kalau ditanya bagus apa enggak, secara eksekusi sangat amat bagus. Gue suka dengan gaya Angga Dwi Masa Songko untuk nge-generate dan cara dia bercerita di film ini. Tapi dari secara story gue sih agak sedikit off ya. Nah, kita bahas lebih detailnya, tapi sebelum itu seperti biasa shout out untuk para cast dan kru. Nah, untuk cast dan kru di sini nggak terlalu panjang sebenarnya, tapi gue akan shout out seluruh castnya ya. Nah, kalau lo yang bosen mungkin bisa next ke beberapa menit selanjutnya. Oke, langsung. Sutradaranya adalah Angga Dwi Masa Songko, penulisnya ada Angga Dwi Masa Songko, Muhammad Irfan Ramli, dan based on novel dari Marcella FP. Selanjutnya ke cast, di sini ada Sheila Dara sebagai Aurora, ada Jerome Kurnia sebagai Kit, ada Lutisha sebagai Honey, ada Rio Dewanto sebagai Angkasa, ada Ganindra Bimo sebagai Jem, ada Rahel Amanda sebagai Awan, ada Chico Jericho sebagai Anton Irianto, ada Umay Shahab sebagai Uya, ada Dinda Thomas, ada Naila D. Purnama sebagai teenager Aurora, ada Niken Anjani sebagai Ajeng Muda, terus ada Susan Bahtiar sebagai Ajeng, ada Agla Arta Lydia sebagai Lika, ada M. Adiat sebagai Angkasa Muda, ada Imelda Terin, ada Doni Damara sebagai Narendra atau ayah dari Aurora, Awan, dan Angkasa. Terus ada Aleira Fahira sebagai Awan Kecil. Terus ada Clay Driver sebagai Barbara. Udah segitu case-nya. Gak terlalu banyak, sumpah. Dan gue juga kaget ketika gue ngecek di case yang kreditnya ternyata dikit banget. Kayak gitu. Nah, kita lanjut ke pembahasan filmnya. Nah, untuk film Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Ini sinopsis versi IMDb ya. Gue bacain aja. Untuk versi IMDb, Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang menceritakan tentang kehidupan Aurora yang merantau ke London, Inggris, untuk menggapai mimpinya dan berjuang menghadapi kerasnya kehidupan di negeri asing yang jauh dari keluarganya. Nah, ini sinopsis lain, gue kutip dari ihwal.id. Film ini berkisah tentang perjuangan Aurora yang sedang berkuliah di London. Film ini menyuguhkan konflik baru serta pendalaman karakter yang lebih ditonjolkan dibandingkan film sebelumnya. Perjalanan Aurora menjadi perantau di London dengan segala kerumitan dan problematikanya akan menuntunnya pada makna dari keluarga dan rumah. Waduh, gimana tuh? Dalam banget. Nah, dari sinopsis-sinopsis tadi yang cukup dalam itu, sejujurnya apa ya, ada beberapa hal yang mungkin gue gak relate. Kalau bahasanya teman-teman gue tuh bilang, film ini tuh memang menggambarkan anak kedua banget. Kasarnya tuh kayak mereka dituntut untuk menjadi tangguh seperti anak pertama, tapi mereka juga pengen dimanja seperti anak terakhir atau anak bungsu. Jadi agak complicated gitu dan perasaan yang cukup campur aduk, bahkan bisa dibilang anak tengah atau anak kedua di antara 3 bersaudara atau 4 bersaudara.
ya anak tengah lah. Bisa dibilang tuh tidak mendapatkan hal yang sama dan tidak sesiap anak pertama gitu loh. Dia cukup diabaikan dan bisa dibilang di antara anggota keluarga dia yang paling off dengan keluarga intinya. Kurang lebih kita bisa lihat gambaran anak kedua itu di NKCTHI ketika Sheila Dara asik dengan dunia seninya sendiri gitu ya, dan nggak terlalu banyak disorot karena konflik yang di NKCTHI itu menyorot lebih ke angkasa dan awan. Abis itu bapaknya Pak Narendra menghadapi konflik atau cara dia menangani keluarganya. Kurang lebih kayak gitu yang gue tangkep ya. Untuk Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, eksekusinya bagus. Gue suka dengan cara Angga Dwi Mesa Songko bercerita dari visual dan eksekusi. Teknis, practicality, kamera movement, ya sinematografinya juara. Tapi nggak tahu kalau dari cerita gue enggak sih, gue off. Ya mungkin gue karena gue anak pertama gitu ya kan, gue nggak relate dengan ini gitu loh. Gue banyak relate sebenarnya untuk beberapa hal yang berhubungan dengan off di keluarga. Gue baru banget ngerasain itu gitu loh. Cuman untuk menjadi orang yang menemukan dunianya sendiri dan pada akhirnya memilih untuk tidak kembali atau tetap berpetualang dengan dunianya sendiri tuh gue gak nangkep gitu loh. Karena gue rasa pada akhirnya lu juga akan kembali ke keluarga lu gitu. Dia malah kabur memilih jalannya sendiri. Iya memang jalan tiap orang berbeda-beda dan ya garis takdirnya berbeda-beda. Tapi gambaran di sini gue nggak nangkep. Terlepas kalau lu mungkin sudah diabaikan, lu ditinggal, lu dicampakkan oleh orang tua lu atau oleh yang terdekat dari lu gitu ya. Mungkin lu bisa memilih itu. Ini masalahnya lu disupport anjir sama keluarga lu, dibela-belain. Banyak pengorbanan yang akhirnya dilakuin sama keluarga lu, terus lu memilih untuk tetap di situ gitu. Gue nggak nangkep sih ininya. Feel-nya off banget di gue gitu loh. Gue nggak relate sih, sorry. Untuk cerita gue nggak cocok dengan ini. Di film ini juga ada terselip tentang toxic relationship. Enggak sih, nggak terselip, itu jadi masalah utama. Dan gue kesel banget ya ngelihat Ganindra Bimo jadi cowok toxic anjing. Gila, epic banget sih actingnya dia, luar biasa ya. Gue kayak anjir bisa begini. Ganindra Bimo tuh yang ya kelihatannya biasanya jadi polisi atau jagoan, keinget sama posisi Ganindra Bimo waktu di Jakarta Undercover dengan versi anak orang kayak manja gitu. Kan kalau yang di Jakarta Undercover kan dia jadi bencong gitu ya ceritanya. Nah ini malah jadi wah anak manja yang problematik gitu. Gak bisa ngadepin realita, gak bisa ngadepin kenyataan, aneh banget. Lucu banget gitu. Tapi gue suka sih dengan pembawaan para aktor dan aktrisnya sih. Udah into banget. Apalagi Kid, Jerome Kurnia, lo brilian. Jujur gue pas ngeliat lo, gue kira lo someone in Thai dan pergi ke London dan diajakin syuting sama Angga Dwi Mesa Songko. Tapi ternyata enggak, aktor Indonesia Jerome Kurnia. Dan gue pikir lagi Jerome Kurnia itu adalah Ias Lawrence. Anjing, shit, gue kayak ketipu gitu ya kan. Acting polos-polosnya Jerome Kurnia sebagai Kid sih tai banget ya. Raikit Trong Weginar, itu karakter yang epic sih. Buat gue cukup
gitu. Shit, ada di aktor begini nih di Indo nih, keren nih. Bahkan gue salah mengira, gue pikir dia Yes Lawrence, anjing, lucu banget. Aduh, gue se-off itu gue 1 bulan gak ngikutin update film-film, apalagi film Indonesia. Gue pikir Jerome Kurnia itu Yes Lawrence. Ya Allah, lucu banget. Tapi itu sih acting yang juara di sini. Kalau dari gue bukan dari main karakter as in Sheila Dara, Ganendra Bimo, terus Rio Dewanto atau Rahel Amanda gitu ya. Gue malah ngelihat di supportingnya sih all out parah. Si Jerome Kurnia sama siapa namanya? Aduh, Lutetia. Ya, Lutetia. Lo juara sih, lo mendapatkan tempat di hati gua khususnya untuk karakter Kit dan Hani itu banget lah. Gua suka lah dengan 2 karakter ini. Dan apa ya, mungkin cara mereka bertahan, cara mereka menghadapi hidup, toughness dan berbagai hal yang mereka lakukan itu agak-agak relate gitu ya ke gue. Pokoknya gue suka banget sih sama 2 karakter ini. Dan ya kalian berdua menjadi sahabat terbaik untuk Aurora. Dan gue cukup merasakan kehangatan itu ketika di ending dari film ini. Ya semuanya luar biasa sih. Secara keseluruhan gue sih ngasih 7,0 ya untuk film ini. Apakah ini cocok untuk ditonton di bioskop? Tentu saja, apalagi kalau kalian udah ngikutin universe-nya NKCTHI. Nah, kalau lu anak pertama atau lu takut nggak relate, ya lu bisa ganti perspektif lo untuk ngelihat ceritanya dari sisi yang lain. Kayak gitu. Mungkin segitu aja untuk episode kali ini. Gue nggak mau lama-lama, capek anjir. Cuap-cuap. Ini aja. Ya begitulah. Biar ini aja ada progres upload aja nih, gue jujur aja. Kayak yang dengerin aja sampai bagian ini. Aduh, udah gitu aja lah. Thank you. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Ersan 56 pamit. Bye-bye. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56. Bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan56 pamit. Ciao.